Hadis ini bisa diartikan bahwa orang yang beriman itu bukan hanya dari simbol belaka, atau mengeraskan suara zikirnya, atau mengeraskan suaranya ngajinya lewat toa, tetapi bagaimana perilakunya kepada tetangganya, sehingga tetangganya tidak terganggu atau resah dan gelisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 telah terjadi peristiwa pembacokan di kota Batam, Kepulauan Riau. Guru ngaji yang berinisial SD, umur 40 tahun itu telah menjadi korban tindak kekerasan pembacokan. Dan pelaku pembacokan itu adalah tetangganya sendiri dengan inisial Ray, umur 46 tahun. Sungguh sangat disayangkan hal ini terjadi. Padahal tetangga yang saling berdekatan itu sudah seperti saudara sendiri. Saudara kandung bisa jadi sangat jauh jaraknya, tetapi tetangga yang bukan saudara kandung begitu dekat, sehingga ketika salah satu tetangga itu ada yang butuh bantuan, maka bisa saling tolong-menolong. Apalagi hidup di Indonesia dengan karakter gotong royong, maka seharusnya hal yang merugikan itu tidak perlu terjadi. Meskipun misalnya seseorang tidak beragama, namun menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu musyawarah dan gotong royong, maka kehidupan ini sangat tentram dan damai. Apalagi kalau sama-sama beragama tentunya harus lebih baik lagi, atau bahkan dalam satu agama pun atau sama-sama Islam, maka seharusnya sudah bisa menerapkan prinsip ajaran yang mulia itu, misalnya dalam hadis Nabi tentang tetangga seperti ini. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Bukankah hadis ini sangat luar biasa ajarannya? Jadi ketika terjadi konflik antar tetangga dan memakan korban, berarti selama ini emosi amarah yang paling mendominasi daripada kesejukan jiwa untuk memahami ajaran-ajaran Nabi yang sejuk itu. Sebelum terjadi pembacokan, korban dan pelaku yang saling bertetangga itu masing-masing sudah terjadi masalah pribadi. Lalu pada puncaknya saat lomba keagamaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, masalah itu dipicu dari pengeras suara atau corong toa di lokasi lomba tersebut, yang mengarah ke rumah si pelaku. Begitulah keterangan dari pihak Kapolsek Batam Kota AKP Betty Novia. Dan sontak saja si pelaku itu merasa terganggu, apalagi menurut keterangan pelaku bahwa saat itu istrinya sedang mengalami sakit. Si pelaku dikabarkan juga telah beberapa kali memprotes suara toa itu agar tidak dikeraskan atau diarahkan ke rumahnya, dan sempat cekcok kemudian terjadi mediasi. Namun setelah mediasi ternyata terjadi cekcok lagi. Si pelaku merasa sangat terganggu dengan suara toa itu lalu melampiaskannya dengan melemparkan tanah ke atap rumah Tafiz yang dikelola korban. Korban tak terima lalu konflik pun terjadi hingga peristiwa pembacokan tak bisa terelakkan. Semenjak terciptanya teknologi pengeras suara ini atau toa, dan digunakan di berbagai masjid dan musola di negeri ini, tampaknya mengundang kontroversi, apalagi jumlah penduduk pun semakin padat atau bertambah, khususnya di area perkotaan. Bahkan Menteri Agama Gus Yakut pernah berkomentar soal toa yang maksudnya agar suara yang keluar dari toa itu diatur, agar tidak mengganggu tetangga lain. Tentunya suara yang perlu diatur itu selain dari adzan misalnya suara orang yang lagi belajar Iqra, atau yasinan, yang bisa menggunakan speaker dalam masjid atau musola. Namun pernyataan Gus Yakut pun dinilai atau dituduh oleh sebagian kecil pihak sebagai penistaan agama, hingga terjadi demo kecil-kecilan. Tapi hal itu disinyalir adalah upaya politis pihak-pihak tertentu saja.
Si pelaku yang telah membacok korban sudah pasti adalah tindakan yang sangat salah, dan karena itu diproses hukum. Namun masalah toa perlu juga penanganan serius dan melihat aspek dakwah itu dalam bingkai rahmatan lil alamin, yaitu sifat seorang muslim harus selalu menjaga ketentraman atau kedamaian. Sifat muslim itu sebagai penegak keadilan dan perdamaian, maka seharusnya masalah toa bisa diselesaikan dengan baik-baik. Namun kalau agama hanya dipandang kesakralannya semata, atau hanya dari simbol dan ritual semata, lalu ngotot dan tidak mau menerima masukan atau kritikan, maka konflik demi konflik akan bisa terjadi lagi dan lagi. Seharusnya hal-hal seperti ini sudah selesai. Kehidupan sosial yang beragam ini sangat dibutuhkan sikap toleransi, dan masalah toa tidak akan menjadi kontroversi jika dipergunakan dengan bijak. Karena kehusyukan dan dakwah agama ini tak terganggu jika suara toa itu diatur, dan tidak beradu di udara antara satu masjid dengan masjid lainnya. Seorang muslim bisa berdakwah tanpa tergantung dengan alat toa itu. Dan bahkan seorang muslim bisa khusyuk berzikir atau salawatan dan juga yasinan, tanpa tergantung dengan toa. Agama Islam bukan agama paksaan. Sehingga yang ikhlas memeluk Islam adalah mereka yang tidak suka memaksakan kehendaknya, atau orang yang tidak gemar memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, ataupun karena sudah merasa paling benar maka memaksa orang lain harus mendengarkannya. Islam tidaklah begitu. Islam benar-benar meresap pada diri seseorang itu ketika perilakunya melahirkan kedamaian yang juga menegakkan keadilan. Dan itulah kenapa hadis dari Nabi yang sebelumnya disebutkan ini, mengatakan bahwa, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis ini bisa diartikan bahwa orang yang beriman itu bukan hanya dari simbol belaka, atau mengeraskan suara zikirnya, atau mengeraskan suaranya ngajinya lewat toa, tetapi bagaimana perilakunya kepada tetangganya, sehingga tetangganya tidak terganggu atau resah dan gelisah. Semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang selalu hidup harmonis dengan tetangga, baik itu yang non-muslim apalagi sesama muslim sendiri. Semoga tidak terjadi lagi masalah-masalah yang dipicu oleh toa, dan semoga umat Islam semakin cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga menjadi umat yang berkontribusi buat negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.